Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Memelihara hidup dengan menjaga tubuh. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus menyelamatkan seluruh hidup kita, baik tubuh, jiwa maupun roh kita. Setiap orang percaya harus sadar bahwa tubuh yang kita miliki ini dapat menyesatkan kita sehingga membinasakan hidup kita. Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita agar kita berhati-hati dengan anggota tubuh yang dapat menyesatkan kita dan membawa kita kepada kebinasaan. Matius 5 ayat yang ke-29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, sangat jelas sekali bahwa untuk memelihara hidup ini kita harus menjaga tubuh kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tubuh kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus sendiri. Darahnya telah menyucikan kita karena Dia mau tinggal di dalam hidup kita dan menjadikan kita bait Roh Kudus-Nya. Karena itu Rasul Paulus mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Untuk itu kita harus menjaga tubuh kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13a. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita jangan menggunakan satupun anggota tubuh kita untuk melakukan kejahatan, melakukan kelaliman, melakukan perbuatan jahat, melakukan dosa yang melanggar firman Tuhan. Supaya kita semua menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dulu mungkin kita masih hidup dalam daging, masih dikuasai oleh hawa nafsu. Namun setelah Tuhan Yesus menebus hidup kita, maka sudah seharusnya kita menggunakan semua anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kudus. Yang kedua, Roma 6 ayat yang ke-13b. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dulu kita adalah orang-orang yang harus binasa akibat dosa.
Namun Tuhan Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena itu, kita yang telah menerima anugerah dari Tuhan melalui iman kita kepadanya dan menjadi orang-orang yang hidup baru di dalam Tuhan, maka seharusnya kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk melayani Tuhan, untuk melakukan seluruh kehendak-Nya. Yang ketiga, Roma 6 ayat 13c, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita supaya kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran, hamba kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada pengudusan. Menyerahkan seluruh anggota tubuh kita berada di bawah kendali, pengawasan, pimpinan dan perintah firman Tuhan, dan menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk memberi kesaksian yang hidup tentang Tuhan Yesus, memberikan kesaksian dan memberitakan Injil Kerajaan Tuhan kepada semua orang. Dengan demikian, semakin banyak orang akan datang menyembah, memuji, memuliakan dan melayani Tuhan. Akhir dari semuanya adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapa, kami bersyukur untuk tubuh yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan tubuh, jiwa dan roh kami. Dan kami sadar bahwa tubuh yang kami punya bukan lagi milik kami sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, yang telah membayar harga kami dengan darah yang mahal. Karena itu kami mau menjaga tubuh kami, agar tubuh kami ini memuliakan nama Tuhan, melakukan seluruh kehendak-Mu, dan kami boleh menjadi saksi yang hidup bagi banyak orang. Berikan kepada kami hikmat, kekuatan untuk melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami, dan biar hidup kami, tubuh kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ingat saudara, tubuh kita adalah milik Tuhan dan bait Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati.